Salam pariwisata, Jogja istimewa, Jogja ngangeni. Wisata Jogja, sekarang kita sudah ada di Jalan Malioboro, tepatnya di Pasar Beringharjo. Di sini kita lihat lokasi Pasar Beringharjo, ya, di depannya ada Hamzah Batik. Dan juga ada teras Malioboro 1. Ya, memang di sini lokasi yang paling strategis ya untuk belanja, baik di Pasar Beringharjo, teras Malioboro 1 atau Hamzah Batik. Tetapi kali ini kita akan membahas dan menyelusuri Pasar Beringharjo. Untuk Hamzah Batik dan teras Malioboro kita bahas di video-video kita selanjutnya. Baik, kita sekarang ini ada di pojokan Pasar Beringharjo, ya. Di bagian selatan Pasar Beringharjo ini ada jalan ya menuju ke arah timur. Nah, ini suasana Pasar Beringharjo di siang hari ya. Di luar masih terlihat masih banyak longgar lalu lintasnya. Kita akan coba susuri jalan di bagian selatan Pasar Beringharjo. Ini kita lihat terdapat pintu masuk ya ke arah Pasar Beringharjo. Dan terlihat ini di jalan bagian selatan ini dipergunakan untuk parkir sepeda motor dan parkir kendaraan. Ini juga terlihat adalah pintu untuk masuk ke Pasar Beringharjo. Ya, kita masih berjalan menuju ke arah timur ya. Di jalan bagian selatan Pasar Beringharjo ya, terlihat banyak sepeda motor yang diparkir di sana. Dan memang Pasar Beringharjo ini pasar yang sangat diminati untuk wisata Jogja yang ingin berbelanja di sini, karena di sini terkenal koleksinya cukup banyak dan juga harganya cukup terjangkau. Di sini terlihat juga pintu masuk ke arah pasar ya. Dan ini tidak cuman di sini, tapi di atasnya juga ada tangga menuju ke pintu masuk bagian atas ya. Dan sini juga terlihat ada beberapa ATM ya, beberapa ATM. Jadi wisata Jogja yang ingin berbelanja sebelumnya bisa mengambil uang di sini ya. Ada BRI, Mandiri dan BSI sebelum memulai belanja ke Pasar Beringharjo. Ya, kita kembali lagi ke depan pasar. Kita akan masuk lewat pintu utama ya, biar wisata Jogja mengetahui kondisinya dari pintu pertama ya. Ya, sudah terlihat kita sudah masuk ke dalam pasar. Ya, terlihat banyak sekali para pedagang pakaian ya, terutama pedagang batik. Dan juga terlihat jalannya begitu rapi, begitu bersih ya, sehingga wisata Jogja tidak usah khawatir yang ingin berbelanja di sini ya, cukup nyaman ya, karena juga tempatnya bersih dan juga barang dagangannya cukup banyak. Jadi sangat menyenangkan apabila berbelanja di sini ya. Tinggal dipilih, dilihat-lihat dan tidak usah terburu-buru ya. Banyak pedagangnya yang siap melayani untuk informasi tentang harga dan produknya. Dan ini terlihat ada tangga ke atas ya. Tapi nanti dulu kita masuk lagi lurus sampai belakang ya, kita lihat sebelum nanti kita lihat juga ke lantai 2 dan lantai 3. Ya, ternyata masuk ke dalam ya, luas sekali Pasar Beringharjo ini ya. Jadi cukup mampu ya menampung wisata Jogja yang datang ke sini. Dan di sini terlihat ternyata Pasar Beringharjo itu tidak cuma satu lantai, tetapi ada lantai 2 dan lantai 3. Nah, ini luar biasa sekali. Jadi memang sangat luas sehingga bisa menampung banyak sekali koleksi-koleksi
produk oleh-oleh, baik batik, tas, pakaian Jawa dan sebagainya. Ada apa saja nanti kita susuri semua Pasar Beringharjo ya. Kita lihat lagi masuk ke lorong ya. Nanti kita akan coba masuk ke lorong, apakah cuman di tengah saja yang banyak pedagangnya, tapi kita akan coba masuk ke lorong ya. Apakah di dalam lorong-lorong ini juga banyak pedagangnya, nanti kita lihat sama-sama. Ya, ini kita mulai masuk ke dalam lorong ya. Ternyata di dalam juga banyak sekali ya para pedagangnya, dan barangnya juga banyak sekali ya, luar biasa. Jadi sangat menyenangkan yang hobi belanja ya. Ada tas-tas juga di sini ya, kita lihat. Jadi kalau kita lihat di Pasar Beringharjo bagian barat ini, atau di pintu masuk pertama kali, itu banyak sekali pedagang batik ya, pedagang baju-baju batik, semua koleksi, wanita juga laki-laki, baik kain maupun yang sudah jadi ya, cukup banyak di sini. Di depan atau di Pasar Beringharjo masuk pertama kali. Sebelumnya kita keluar dulu, kita lihat ini di samping ya, memang terlihat banyak sekali tempat parkir dan motor-motor atau mobil yang sedang parkir ya. Kita masuk lagi nih, kita lihat di depan ada pedagang sate-satean dan ayam goreng. Ya, kita masuk lagi, ini ternyata di sini banyak yang menjual pakaian Jawa ya, atau busana Jawa ya, baik kebaya, sorjan, dan perlengkapan untuk hajatan atau untuk mantenan ya, pakaian-pakaian Jawa dan perlengkapannya ini cukup banyak ada di sini. Kita coba masuk lagi. Ya, kita masuk ke gang yang satunya lagi ya. Coba kita lihat. Ternyata di sini juga banyak juga ini pedagangnya ya. Jadi memang luar biasa ini Pasar Beringharjo ya. Koleksinya cukup banyak ya. Jadi cukup menarik buat wisata Jogja yang hadir di Jogja untuk bisa berbelanja di sini. Kita akan lihat lagi, ini kita dari pintu luar ya. Kalau tadi bagian selatan, ini bagian utara. Di samping Pasar Beringharjo ini ada jalan kecil juga yang bisa masuk ke Pasar Beringharjo. Ya, ini dari Jalan Malioboro kita akan masuk ke gang kecil ini ya, untuk masuk ke Pasar Beringharjo. Karena di sini banyak pedagang-pedagang yang unik, yaitu menjual barang-barang antik ya, yang ada di sini ya, di sepanjang lorong ini. Nanti kita lihat sama-sama ya. Dan juga bisa masuk ke Pasar Beringharjo lewat pintu ini juga ya. Kita lihat ini ya, bisa terlihat ya, barang-barang antik ya, dari lonceng, dari hiasan-hiasan, pipa, kemudian banyak sekali ini ada koin-koin, uang kuno, dan sebagainya ya. Barang-barang antik biasanya buat hiasan-hiasan dinding dan sebagainya, atau hiasan-hiasan di ruang tamu ya. Kita lihat lagi apakah di sana juga masih ada. Ya, ini juga di sebelah kiri ini banyak barang-barang antik juga ya. Jadi wisata Jogja yang ingin mencari barang-barang kuno atau barang-barang antik ya, ada di sini. Ya, ini terlihat juga nih wisatawan yang sedang memilih-milih barang antik ya. Nah, ini cukup banyak, ini tinggal dipilih-pilih. Koleksinya cukup banyak ya, barang antik apa saja ini ya, ada keris-keris juga ya, dan sebagainya. Ini beberapa pedagang masih banyak yang belum buka karena
ini masih di pagi hari ya, masih di pagi hari menjelang siang. Biasanya semakin sore semakin rame. Ya, sampai masuk terus ya kita ke dalam pasar Beringharjo lewat jalan kecil bagian utara. Ya, kalau ini pedagang pakaian dalam ya, ada di sini grosiran ini. Ya, memang di jalan bagian utara pasar Beringharjo ini terkenal barang-barang antiknya ya, baik itu tadi ada keris juga, ada hiasan-hiasan dan yang lainnya juga. Dan kita nanti akan masuk lagi ya ke pasar Beringharjo. Ini kita sudah masuk, masih di pasar Beringharjo ya, bagian blok depan. Ini masih di bagian blok depan ya. Ya, ada toilet juga di sini, jadi nggak usah khawatir. Fasilitas buat wisata Jogja yang hadir di sini atau berbelanja di sini cukup lengkap ya, cukup nyaman buat berbelanja. Tetapi memang kalau pas hari Sabtu Minggu ya, pasar yang begitu luas, pasar yang begitu lengang seperti ini ya, bisa menjadi pasar yang begitu ramai. Ya, oleh karena itu wisata Jogja kalau berbelanja di pasar Beringharjo ya, kami sarankan lebih nyaman kalau di hari-hari biasa, karena kalau hari Sabtu Minggu tentu pengunjungnya akan lebih banyak, lebih padat dan lebih ramai. Ya, kita akan mencoba melihat ya kondisi pasar yang ada di atas ya. Apa saja yang dijual dan lokasinya seperti apa, kita lihat sama-sama agar wisata Jogja yang mau datang ke pasar Beringharjo ini sudah tahu nanti mau ke lantai 1 atau lantai 2 atau lantai 3 ya. Kita naik menggunakan eskalator. Ya, ini sudah terlihat ya. Ternyata di lantai 2 juga banyak sekali pedagang-pedagang pakaian ya, dan cukup banyak juga koleksinya. Ya, sejauh mata memandang semuanya pedagang semua ya, ini cukup banyak juga koleksinya. Sepertinya bedanya sama yang di bawah ya. Kalau di bawah tadi lebih banyak batik semua, tetapi kalau yang di atas ini lebih banyak atau lebih cenderung ke baju-baju biasa. Ya, kita naik lagi dengan tangga biasa menuju ke lantai 3. Apakah di lantai 3 masih ada atau masih ada pedagangnya dan apa yang bisa dibeli, nanti kita lihat sama-sama ya. Kita ke lantai 3. Ya, sudah terlihat ternyata di lantai 3 juga cukup banyak ya para pedagangnya dan juga barang-barang yang ditawarkan ya, ini cukup banyak ya, cukup banyak. Jadi luar biasa ya barang-barang yang ditawarkan ya. Jadi wisata Jogja sekali lagi akan sangat senang ya, karena bisa melihat-lihat, dan apabila capek ya, ini bisa santai duduk-duduk ya di dalam pasar ya. Ini tersedia tempat makan, tempat minum ya, yang pengen membeli makanan atau minuman sebelum nanti meneruskan belanja lagi ya. Masih di lantai 3 ya, ini memang lebih banyak pakaian-pakaian seperti kaos, baju-baju ya, beda sama yang di lantai 1 ya, lebih banyak batiknya. Kalau di sini lebih banyak ke baju-baju sehari-hari, baju-baju biasa atau baju-baju non batik ya. Kita akan turun ya dari lantai 3 ini langsung ke lantai 1 menggunakan tangga. Ya, tadi kita sudah berputar-putar di pasar Beringharjo bagian barat, dan kita akan mencoba masuk ke pasar Beringharjo lebih ke dalam lagi ya, lebih ke dalam lagi, lebih ke timur lagi ya. Ini ada apa saja di sini, kita lihat
Ini ada jalan yang menghubungkan antara bagian barat dan bagian timur ya. Ya, kita akan masuk saja ke pasar Beringharjo bagian dalam. Ini ternyata juga masih banyak para pedagang, tetapi di sini yang barang-barang yang dijual ini sedikit berbeda. Kalau tadi di bagian barat baju-baju batik dan kaos, baju-baju biasa. Kalau di sini lebih banyak ini ada tas ya, tas-tas, kerajinan-kerajinan itu ada di sini ya. Ini koleksi tasnya cukup banyak ya, atau barang-barang lain selain baju-baju ini cukup banyak di sini ya. Ya, ini perlengkapan baju pengantin juga ada di sana. Oh, ternyata ini perlengkapan pernikahan ya, cukup banyak di sini ya. Jadi kalau ingin mencari baju-baju perlengkapan buat acara pernikahan ini di Pasar Beringharjo yang ke dalam ya, yang di sebelah timur atau yang lebih ke dalam lagi. Kita masih masuk ke dalam Pasar Beringharjo ya. Ada apa lagi sampai ke dalam pasar ya? Kita lihat sama-sama. Wisata Jogja sambil melihat-lihat ya. Kami mohon yang belum like dan subscribe ya, kami mohon untuk like dan subscribe agar kami lebih semangat untuk memberikan informasi-informasi tentang Jogja di video-video kami selanjutnya. Ya, memang sangat luas sekali ya Pasar Beringharjo ini ya, dan cukup asik ya untuk berbelanja di sini ya. Ini banyak juga ini seperti pasar tradisional ya, jadi agen-agen seperti itu ya, agen-agen barang-barang, ada plastik, ada juga makanan kecil dan sebagainya, cukup banyak di sini ya. Ini juga ada sandal-sandal ya, agen-agen sandal gitu ya. Jadi cukup banyak. Oh, ini perlengkapan juga, perlengkapan buat pernikahan juga masih ada di sini. Ya, mungkin kalau berbelanja di sini ya, pengen melihat semua pasarnya, pilih-pilih dan sebagainya, ini tidak mungkin 1 jam ya. Biasanya bisa lebih ya di sini ya. Kemungkinan ya bisa 2-3 jam ini baru bisa maksimal ya berbelanja di sini dan bisa melihat semua koleksi-koleksinya dan juga bisa memilih dan membeli produk-produk yang ada di Pasar Beringharjo ini. Ya, kita masih masuk lagi ya ke dalam Pasar Beringharjo ya. Di dalam ini, di belakang itu ternyata di sini seperti pasar tradisional ya. Katanya banyak yang jual jamu-jamu, bahan jamu ya. Tapi coba kita lihat ini ada di mana ya, kita lihat nanti sama-sama. Ya, ini sudah terlihat ya ini. Oh, ternyata ini ada aneka macam teh ya. Ya, daun teh yang tinggal diseduh ya, jadi yang hobi teh, dan juga ada beberapa koleksi jamu-jamu semua ya, ini jamu tradisional, ini lengkap sekali nih macam-macamnya nih, tinggal dipilih-pilih semua nih, luar biasa ini ya. Ya, semuanya jamu ini ya. Wisata Jogja yang ingin minuman tradisional atau jamu buat kesehatan dan sebagainya ini bisa dibeli di sini ya. Ini cukup banyak macamnya ini ya. Ya, ini terlihat ada wedang uwo, bawang lanang, ada wedang secang. Ya, cukup banyak ini ya.
Jadi ternyata di Pasar Beringharjo tidak cuma batik-batik ya, tapi di sini juga ada aneka jamu. Ya, wedang uwuh nih yang di belakang paling banyak nih, koleksi wedang uwuh nih. Ya masih banyak ya ternyata ya, wah luar biasa ini. Dan ini juga tetap masih bisa buat oleh-oleh ya. Jadi kalau yang mau mencari oleh-oleh jamu-jamuan, wah ini beda pemirsa ya. Ini kopi ya, aneka kopi nih ya. Kalau misalnya mau berbelanja kopi ya, aneka kopi nih ada di sini, monggo silahkan. Dan juga ada aneka madu, wah lengkap ini ya. Jadi ternyata di belakang ini koleksi ya, pedagang jamu, minum-minuman ya, rempah juga kopi dan sebagainya. Kalau ini pasar tradisional ya, menjual perabotan rumah tangga dan sebagainya. Ya kita masih masuk lagi, apakah lagi di dalamnya masih ada lagi? Wow, ternyata di sini ada pasar tradisional menjual aneka macam ikan asin ya, ikan asin, ikan kecil-kecil juga dan sebagainya. Ini lengkap banget ya, lengkap banget. Ternyata di sini banyak sekali ikan asin ya, ikan teri dan sebagainya ya. Ya, ini ternyata wisata Jogja kita sudah mentok sampai di belakang Pasar Beringharjo, dan ternyata di sini juga ada pintu buat masuk dan juga ada parkiran motor dan mobil. Jadi wisatawan bisa masuk di situ ya, atau melewati pintu belakang juga bisa. Baik, wisata Jogja itu tadi jalan-jalan kita ke dalam Pasar Beringharjo. Selanjutnya ya, wisata Jogja semakin keren, semakin seru, dan semakin banyak informasi ya. Terima kasih, sampai berjumpa kembali.